Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV sedang bersama dengan Dr. Abbas Sofyan. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Kita akan ngobrol, kali ini santai saja. Kita akan ngobrol soal anak ini, pendidikan anak. Ini yang sering banyak ditanyakan biasanya, soal bagaimana membentuk anak yang baik gitu, dan baik ini kemudian diartikan oleh masyarakat banyak cabangnya itu ya, baik secara moral gitu, baik secara intelektual juga spiritual. Itu kalau menurut Pak Abbas ini seperti apa anak yang baik dan bagaimana sih cara mendidiknya? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumil amma ba'd. Terima kasih Radar Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ngobrol santai tentang pendidikan anak kali ini ya. Jadi secara alamiah dasar yang paling menjadi pedoman kita dalam pendidikan anak ini, bahwa secara alamiah manusia sebagai orang tua itu tentunya sayang kepada anak, dan tidak ada perintah di dalam Al-Quran itu wahai orang tua sayangilah anakmu. Artinya secara alamiah orang tua pasti sayang. Cuma kemudian si anak yang ada di dalam Al-Quran itu, wahai anak berbaktilah kepada orang tua, itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka dari dua alur paradigma yang berbeda ini menjadi poin kita, bahwa mendidik anak tentunya adalah tugas dari orang tua. Dan menurut ajaran agama Islam secara alamiah seorang anak itu dilahirkan secara fitrah. Artinya dia memiliki potensi untuk baik. Dan yang mendesain anak itu, yang membuat dia berbeda atau berubah, berkembang, itu adalah lingkungan. Lingkungan yang dialami oleh anak itu. Nah, maka yang harus dilakukan idealnya adalah orang tua memberikan kondisi atau lingkungan yang baik untuk anak, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan jalan berpikir mereka. Sampai bahkan para ahli yang disebutkan oleh Michel Schumann dan juga Jean Piaget, atau kemudian beberapa ahli yang psikologi anak itu menyebutkan memang perkembangan anak itu berbeda-beda setiap jenjang. Berbeda-beda setiap jenjang. Maka kita juga harus punya trik dan cara untuk membuat mereka kind and just, menjadi anak yang baik, itu sesuai dengan cara berpikir mereka dan jenjang berpikir mereka, sesuai dengan usianya. Secara teoritis memang seperti itu. Maka yang paling mendasar sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, pendekatan yang pertama kali harus disampaikan kepada anak, bahkan ketika baru lahir begitu nangis, itu adalah pendekatan spiritual, ideologi, sehingga disunahkan bagi bapak untuk mengadzani di telinga kanan dan kiri. Itu adalah karena memang indera pertama kali yang dimiliki oleh manusia itu adalah listening, mendengar kan, simak kalau dalam ini. Maka karena seorang anak mendapatkan informasi pengetahuan itu kan dari indera pertama kali. Maka indera yang pertama kali kita akses adalah pendengaran. Nah, terus berkembang sesuai dengan usianya, ya, sesuai dengan bagaimana mulai dari tahun pertama, tahun kedua itu difahamkan tentang khususnya kalau di 2 tahun ke atas itu ya, mulai kalau tadi masalah indera ya, 2 tahun ke bawah itu mungkin masih penyempurnaan di indera, nalar tentunya belum sempurna. Karena bahkan sekelas Nabi pun, misalnya cerita yang paling populer di kita ya, di ajaran agama Islam, Nabi Musa aja
mangan wowo itu ketika masih ya Kecil, karena nakalnya kecil gitu, wajar karena mereka masih adaptasi dengan indera. Nah, mulai 2 tahun beranjak itu mulai bisa diajak bicara, ya mulai bisa diajak bicara sehingga pendekatannya lebih kepada bagaimana berbagi, bagaimana berbagi. Nah nanti berbagi dan akibat dari perbuatan, kita memahamkan mereka untuk bagaimana memahami akibat dari perbuatan, terus berbagi dengan teman, itu sudah paling mendasar untuk menanamkan moral kepada anak. Nah nanti maka di dalam sabda Rasulullah muru auladakum bis sholat itu sebenarnya adalah konsep untuk berdialog dengan anak. Berdialog dengan anak, mengajak mereka berpikir bersama sesuai dengan tingkat kemampuan mereka menangkap perintah ataupun larangan. Karena 2 tahun misalnya itu sudah mulai dekat dengan orang tua, sudah mulai mengenal orang tuanya lah ya. Ketika sudah mulai mengenal orang tua, seluruh apa yang dilakukan oleh orang tua akan menjadi kiblat, akan menjadi direkod oleh anak. Teladannya ya. Kemudian itu kan kemudian berkembang seiring usia. Kemudian indranya lengkap. Ada faktor yang kemudian dominan terkadang itu lingkungan, Pak. Maksudnya bagaimana lingkungan justru lebih banyak mempengaruhi karena ya masalah klasik mungkin dewasa ini ketika orang tua berkarir gitu dan rumah jadi hanya jam 5 ke atas atau bahkan jam 7 ke atas begitu baru ada orang tua. Sementara lebih banyak anak yang kemudian di luaran begitu. Menurut Anda apakah faktor lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dan bagaimana sebaiknya orang tua bersikap? Ya, sesuai dengan konsep pendidikan anak di beberapa ahli dan bahkan itu matching dengan konsepnya Rasulullah bahwa setiap masa, setiap jenjang ketika anak sudah mulai balik lah itu sebenarnya kan fasenya sudah mulai akalnya sempurna, sweet 17 gitu ya, mulai masuk ke sweet 17, dia mulai berinteraksi dengan kawan, terus nah internalisasi yang kita lakukan kepada anak itu akan lebih ideal menganggap bahwa anak ini adalah teman, sehingga orang tua memang ada tuntutan untuk bisa adaptasi dengan apa yang disukai oleh anak dan apa dunianya anak. Apa dunianya anak. Misalnya anak ini suka musik, ya idealnya sih memang orang tua juga harus belajar musik. Gitu. Harus belajar musik. Anak suka game misalnya atau apa saja media-media yang aktual sekarang. Orang tua juga jangan menutup menutup diri untuk tidak mengenal apa yang disukai anak, karena di masa sweet 17 buluh ya, sinul buluh itu ajaran Rasulullah adalah mengajak mereka menjadi teman, sehingga membuat mereka tergantung kepada kita, tidak hanya mengandalkan, meskipun secara alamiah mereka akan lebih senang kepada teman-temannya, tapi orang tua harusnya bisa berusaha untuk menjadi temannya dia. Ada yang bilang kekasih pertama kalau anaknya cewek ini adalah bapaknya, kalau anaknya cowok itu adalah ibunya gitu. Katanya ada yang bilang gitu karena harus menjaga kedekatan dengan anak. Jadi dia idolanya siapa, pacarmu siapa pertama ya bapak sendiri, ibu sendiri begitu. Itu apakah harus seperti itu gitu? Orang tua harus menjadi sahabat, tempat curhat begitu, tempat anak berkeluh kesah gitu. Tapi di sisi lain mungkin ada orang tua yang ingin menjaga diri supaya ketika dia memerintahkan sesuatu atau kemudian mencita-citakan sesuatu itu bisa kena ke anaknya. Karena kalau terlalu dekat kan katanya juga anaknya jadi kayak konco dewi begitu. Itu seperti apa Pak? Jadi ya makanya tanaman moralitas spiritual tadi itu juga harus disampaikan tentang etika. Jadi ada batas-batas dalam ajaran agama kita kan ada misalnya salasu aurat itu ya, waktu-waktu yang memang private untuk orang tua dan tidak boleh anak
berinteraksi di situ. Tiga hal ini yang harus kita proteksi, memahamkan kepada anak bahwa ini adalah waktu yang khusus untuk orang tua. Saya kira kalau masalah kedekatan terus kemudian tidak sopan itu hanya cara saja, hanya media untuk bagaimana kita menyampaikan kepada anak dengan baik. Tapi kalau kemudian orang tuanya cara penyampaiannya itu tidak baik, nanti respon dari anak juga akan mengikuti seperti itu. Misalnya dengan kata yang kasar, kedekatan seperti kepada teman, artinya agak bernada tinggi misalnya dan lain sebagainya, itu kan akan mempengaruhi kepada psikologi anak untuk menyikapi berteman kepada orang tua sebagaimana berteman kepada sesama temannya. Dia lambat-lambat akan bisa memahami lah, memberikan porsi yang berbeda antara sesama teman yang memang teman sekolah atau teman main dengan teman dan orang tua. Ya. Kalau di antara ketiga ini, Pak Abbas, spiritual, moral gitu, atau intelektual, Pak. Kira-kira di usia 17 tahun ke atas begitu, itu apa yang harus lebih didominankan begitu? Tetap kalau menurut saya spiritual tetap menjadi landasan yang paling dominan ya, segitiganya yang paling tinggi, yang paling kuat. Tentang masalah intelektual itu kan masalah potensi anak sih. Ya, kecerdasan itu adalah given ya, given, pemberian. Kita hanya mengarahkan saja sesuai dengan menjaga dia hal-hal yang berlebihan atau kurang sama sekali, menjaga keseimbangannya kan di situ. Berlebihan atau kurang sama sekali. Tentang masalah kecerdasan itu sebenarnya banyak potensi yang bisa kita gali dari anak. Tidak hanya masalah nilai rapot tentunya, tidak hanya kecerdasan, tidak hanya dari sisi itu. Mungkin dia cepat menghafal, atau mungkin anak yang lain ini dia lebih kepada hal-hal yang motorik gitu ya. Olahraga atau lebih kepada musik dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tangkap. Orang tua yang harus bisa menangkap sisi mana kecerdasan intelektual anak. Intelektual dalam arti apapun, tidak hanya masalah nilai rapot, tidak hanya masalah nilai pelajaran, tapi lebih kepada potensi. Artinya tadi spiritual bisa menjadi landasan yang dominan, dan intelektual kita harus tidak boleh menyamakan gitu. Ya, antara anak satu dengan yang lainnya itu kecenderungannya berbeda-beda. Terus di masa teknologi seperti sekarang, Pak, selain lingkungan yang di luar, dalam artian teman-teman gaulnya, juga gadget gawe yang biasa dia pegang sekarang sudah tersambung internet, dan internet bisa mengakses apapun, Pak. Nah itu bagaimana, Pak Abbas? Memang iya, yang dibutuhkan oleh generasi sekarang itu kan ya etika dalam menggunakan gadget. Etika dalam menggunakan gadget. Jadi bagaimana etika menggunakan gadget, terus bagaimana cara berinteraksi dengan sesama tapi menggunakan media gadget, terus kemudian menghindari hal-hal yang hoax itu tadi, menghindari hal-hal yang hoax. Dan yang keempat itu local wisdomnya, artinya nilai-nilai dari budaya-budaya yang luhur yang selama ini ada itu jangan pernah ditinggalkan. Itu sebenarnya pengendali. Nah, orang tua itu perannya kalau di sisi itu seperti apa? Di sisi itu ya sebagai pengendali, artinya waktu-waktu yang esensial, misalnya setelah maghrib gitu ya. Setelah maghrib itu ya idealnya, sebaiknya kemudian adalah masalah misalnya ngaji lah. Nah, jadi ada batasan-batasan waktu, itu yang saya maksud dengan etika tadi. Etika waktu menggunakan gadget, terus kemudian etika berinteraksi dengan teman ketika menggunakan media sosial, cara berbicara. Ya. Dibebaskan tapi ada batasan. Ada batas. Tetap ada batas gitu ya. Jadi kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan yang berbatas. Itu artinya orang tua kan juga harus ngerti gitu. Oh, anaknya main Mobile Legends, anaknya lagi searching apa begitu, atau lagi baca buku atau ngaji di HP, itu
harus tahu itu. Iya. Biasanya orang tua, wah anakku HP-an. Nah, sekarang itu jadi alasan anak Pak, karena sekolahnya online. Jadi ketika kok nyekel HP terus, lagi garap tugas gitu. Iya. Itu biasanya kayak gitu. Iya, betul. Memang untuk menurunkan, artinya orang tua mengecil, artinya menyikapi anak, artinya apa ya? Kita menangkap dunianya anak itu lebih memungkinkan daripada orang tua daripada anak menangkap dunianya orang tua. Artinya kita sudah punya pernah mengalami gitu ya, sudah pernah mengalami. Maka dari modal itu yang kita memiliki tuntutan yang lebih untuk bisa mengenali dunianya anak. Karena itu yang paling memungkinkan dibanding anak harus mengenali dunia kita. Iya. Oke. Sementara gitu Pak Abbas. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi yang menonton. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.